Alkitab adalah kitab nubuatan. Itu satu hal yang perlu kita ingat ketika kita ini membaca Alkitab. Oke? Ya. 27% kira-kira ya. 27% dari Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu 27% diantaranya itu mengandung unsur nubuatan. Nubuatan itu artinya sesuatu yang belum terjadi dinyatakan sekarang. Jadi selalu sifatnya itu selalu kepada masa depan. Nah, di seluruh Alkitab, dari begitu banyak nubuatan, itu ada dua yang paling gede. Ya. Yang pertama adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Yang kedua, yang lebih banyak lagi, adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Itu justru lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Nah, jumlah nubuatannya itu menurut perhitungan seorang ahli teologi adalah sekitar 319 nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, itu tersebar di berbagai kitab. Tapi yang paling utama kita bisa lihat itu contoh umpama di Daniel pasal yang ke-7, pasal 11, itu ada di situ. Ya. Lalu kemudian di sebagian Yesaya, itu ada dinyatakan. Di sebagian Yehezkiel ada dinyatakan. Di sebagian Zakaria ada dinyatakan. Kemudian di sebagian Yoel juga dinyatakan. Kemudian kalau di Perjanjian Baru kita menemukan itu tersebar di Matius 24, Markus 13, Lukas 21, dan kemudian kita temukan itu juga di dalam kitab 1 Petrus, 2 Petrus pasal 3 terutama, kemudian 1 Tesalonika, kemudian di 2 Tesalonika, ya, kalau di 1 Tesalonika pasal 5, di 2 Tesalonika terutama itu pada pasal 2, sekalipun pasal 1 juga ada mengutip yang demikian. Ya. Kemudian tentu yang paling utama ada di satu kitab namanya kitab Wahyu. Nah, Billy Graham itu dalam satu interview ketika beliau itu masih ada di muka bumi ini, itu berkata demikian. Tanda-tanda kembalinya Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab sangat jelas terlihat saat ini. Ya. Tanda-tanda kembalinya Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab sangat jelas terjadi saat ini. Itu menurut Billy Graham. Tapi ada satu sumber yang saya mau kutip yang agak unik. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu dalam sidang umum PBB, luar biasa, sidang umum PBB. Tanggal 1 Oktober tahun 2013. Ya, 7 tahun lalu, 6,5 tahun lalu. Berkata demikian. Di zaman kita sekarang ini, nubuatan-nubuatan Alkitab sedang digenapi. Bayangkan seorang Perdana Menteri bicara forum PBB dan mengatakan nubuatan Alkitab sedang digenapi. Nah, rasa ingin tahu tentang akhir zaman bukan cuma milik kita sekarang, tapi juga sudah menjadi sesuatu yang ingin diketahui oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Nah, mereka itu kemudian bertanya. Nah, ketika bertanya, kalau saudara perhatikan, masalah itu ada di pertanyaan mereka. Masalahnya itu apa? Begini saya tunjukkan. Okay. Matius 24 ya. Mudah-mudahan saudara-saudara sudah baca sampai ke situ ya. Kita akan bahas Matius. Mungkin sebagian saudara sudah baca, mestinya saudara sering sudah baca Lukas kan. Oke. Di Matius 24 ya. Saya ambil sebentar ya. Matius 24. Begini konteksnya. Ayat 1. Sudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya. Nah, nubuatan ini itu digenapi pada tahun 70 sesudah Masehi, kira-kira 40 tahun setelah Tuhan Yesus ngomong hal ini. Ketika Jenderal Titus itu mengepung Yerusalem,
bersama dengan bapaknya Vespasianus. Di tengah-tengah pengepungan, Vespasianus tinggalkan itu pengepungan, dia kembali ke Roma dan menjadi kaisar. Nah, Titus lanjutkan pengepungan. Tapi rupanya orang Yerusalem itu bandel-bandel. Jadi ketika pengepungan lama-lama kan ngepung kan jadi jengkel kan. Maksudnya disuruh udahlah keluarlah, nyerah lah ya, biar kita nggak usah bunuh-bunuhan gitu loh. Tapi Yahudi, ya keras kepala. Jadi demikianlah akhirnya dikepung lama-lama 3,5 tahun kemudian, ketika makanan udah mau habis, ya orang dalam keadaan lemah, Titus itu masuk. Nah ketika dia masuk, tentaranya itu sudah ganas sekali. Karena udah ngepung 3,5 tahun. Jadi ketika mereka masuk, mereka main bunuh, banyak sekali yang mati. Kemudian mereka itu membakar bait suci. Ketika dibakar, sebagian tembok bait suci itu ada emasnya. Jadi kena panas, emas itu meleleh. Dan lelehan itu masuk ke sela-sela batu. Nah, para tentaranya Romawi ini ingin ambil emas tersebut. Jadi mereka dongkel itu batu, bangunan bait suci itu kan batu ditumpuk saja itu. Itu tidak pakai ikatan apa-apa, cuma ditumpuk. Jadi mereka dorong itu batu terguling, kemudian ambil emas di sela-selanya sehingga digenapilah nubuatan ini. Oke? Nah, tetapi saudara perhatikan sekarang ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, jadi menghadap ke bait suci, Bukit Zaitun, dipisahkan oleh satu lembah ya, lembah Kidron. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, saudara perhatikan pertanyaannya. Tadi saya bilang ada sedikit problem di situ. Apa problemnya? Problemnya adalah mereka menanyakan dua pertanyaan yang berbeda sekali. Pertanyaan pertama, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi. Yang ditanya itu apa? Yang dibilang, bila manakah itu? Itu apa? Itu kan mengacu ke ayat yang kedua, di mana Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu kan satu peristiwa. Yerusalem tahun 70. Mereka tanya itu, ini kapan terjadinya? Tapi kemudian mereka nambah lagi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi menanyakan dua pertanyaan sekaligus karena mereka pikir ini satu. Padahal enggak, itu dua peristiwa yang terpisah 2000 tahun. Ya. Nah kemudian Tuhan itu memberikan jawabannya. Ya. Nah ketika Tuhan berikan jawabannya, dia bicara tanda-tanda. Nah saudara-saudara, tanda ini ada di Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Masing-masing punya nuansa yang berbeda. Umpama menurut saya, Lukas 21 itu menekankan kepada Yerusalem. Ayat 21 sampai 24. Penekanannya pada Yerusalem, penghancuran Yerusalem. Ya, 25 ke atas sampai 28 kalau saya nggak salah ingat, baru dia bicara tentang akhir zaman. Tapi kalau Matius, bedanya dia lebih banyak bicara tentang akhir zamannya daripada kejadian di tahun 70. Yerusalem dihancurkan oleh Titus. Nah, jadi Tuhan itu kasihkan tanda dari ayat 4 sampai ayat 29. Nah, saudara akan menemukan bahwa itu dibagi bisa menjadi 4. Satu, akan terjadi bencana di bumi. Ya, itu dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 4 sampai 8, bencana di bumi. Saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara sekalian, begini, karena masalah waktu, karena saya nggak mungkin baca satu pasal ini. Jadi tolong kalau saudara di rumah ya, tolong buka Alkitab ya, supaya kita cepat, oke? Karena penekanan saya bukan pada sekedar tanda, tapi kita mesti ngapain nih, ya? Itu yang penting, kita mesti ngapain, oke? Jadi bencana di bumi itu ya, oke. Nah saya akan lompat saja. Intinya begini, di section ini 4-8 itu 3 hal, ya. Jadi bencana di bumi muncul dalam bentuk 3 hal. 1 perang, 2 kelaparan, 3 gempa bumi, oke? Ya. 1 perang, 2 kelaparan, 3 gempa bumi. Nah, dalam keadaan kacau begini, biasanya tuh suka muncul Mesias palsu. Orang-orang yang menawarkan pertolongan dan lain sebagainya itu, ya Mesias palsu. Jadi yang di sini, pada poin ini yang patut diwaspadai adalah yang namanya Mesias palsu. Ya, oke. Saya akan gerak agak cepat ya,
Saudara mesti ikutin saya. Oke. Nah, pada abad 20, abad lalu, jumlah orang yang mati karena perang dan aniaya, itu angkanya itu menakutkan sekali. Ini adalah angka yang didapat oleh satu orang, namanya susah sekali disebut. Dibacanya susah, ya, karena keturunan Polandia. Tapi menjadi penasihat keamanan Gedung Putih pada zaman Presiden Jimmy Carter, namanya Zbigniew Brzezinski. Brzezinski itu mengatakan bahwa sepanjang abad 20 orang yang mati karena perang dan kelaparan mencapai 175 juta orang. 175 juta dalam masa 100 tahun. Nah, saudara menemukan gempa bumi di tempat-tempat yang barangkali sekarang nggak terbiasa. Contohnya lah di Australia, itu minggu lalu gempa bumi. Australia itu katanya adalah satu benua yang sangat amat kokoh sekali, mestinya nggak ada gempa bumi, terjadi gempa bumi juga. Kalimantan kata orang aman, terjadi gempa bumi juga. Ya, oke. Nah, lalu kemudian kelaparan, kita sudah tahu lah ceritanya di Afrika dan lain sebagainya. Ya, sampai sekarang masih demikian. Ya. Nah, saya punya data yaitu Global Peace Index. Global Peace Index itu saudara bisa akses di internet, Google aja, Global Peace Index. Tahun terakhir 2019. Tapi data saya ini dari 2016. Kenapa 2016? Kenapa nggak 2019? Karena ini data 2019 punya saya masih mentah, belum diolah. Nah, ini data yang sudah diolah begini, oke? Ini laporannya. Tahun 2016, dari 200 lebih negara di dunia, itu yang tidak perang, betul-betul damai itu cuma 10 negara. Ya betul-betul nggak ada perang sama sekali, ya. Itu cuma 10 negara, nggak banyak. Ya. Dalam masa 10 tahun, 2006 sampai 2016, 81 negara menjadi lebih aman, 79 negara menjadi lebih tidak aman. Nah, trennya ke 2019 adalah makin banyak negara yang tidak aman. Saudara memahami ya, bahwa makin banyak perang terjadi sebenarnya dalam kurun waktu 4 tahun ini. Dari 2016 sampai ke 2020 ini. Ya. Nah, lalu kemudian jumlah pengungsi itu 57 juta tahun itu. Nah, sekarang pasti lebih banyak angkanya. Ya, karena perang membuat pengungsi. Ya. Kemudian biaya yang mesti dibayar oleh umat manusia karena adanya kejahatan dan sebagainya, hal yang seperti itu mencapai 13,6 triliun dolar. Ya, 13,6 triliun dolar. Jadi ini adalah angka-angka tentang berbagai bahaya di bumi. Jadi 4-8 adalah, kata Tuhan Yesus, perhatikan bencana di bumi. Ya, bencana di bumi. Nomor 2, ya, adalah kegerakan di gereja. Ya. Itu 9-14. Ayat 9-14 itu kegerakan di gereja. Ada 3 disebut. 1, aniaya. 2, murtad. 3, aneh sekali, pertumbuhan. Justru di tengah-tengah aniaya dan murtad besar-besaran, justru gereja itu bertumbuh. Ya. Nah, jadi Kristen yang sungguh-sungguh yang beneran, sama Kristen-Kristenan, Kristen KTP istilah kita, itu akan dipisahkan. Akan dibedakan sekali oleh aniaya. Nah, yang suam-suam, yang lembek-lembek itu akhirnya akan menjadi murtad. Mereka nggak akan tahan dengan aniaya. Oke? Ya. Nah, tapi di tengah-tengah situasi begini, Injil justru diberitakan ke seluruh bangsa. Kata Tuhan Yesus. Kan luar biasa sekali ya. Di tengah-tengah tekanan, justru Injil itu diberitakan. Saya kasih contoh angka ya. Pada tahun 1900, ya, 1900, ya, jumlah orang Kristen di Afrika itu cuma 9 juta. Ya, tahun 1900, jumlahnya itu cuma 9 juta orang Kristen di Afrika. Pada tahun 2000, 100 tahun kemudian, jumlahnya sudah naik menjadi 380 juta. 380 juta. Tahun 2025, 5 tahun lagi, prediksinya adalah jumlah orang Kristen di Afrika akan mencapai 633 juta. Jadi dari 9, lompat ke 380, lalu dalam waktu 25 tahun berikut,
jumlahnya itu menjadi hampir double. Nah, ini data dari seorang peneliti bernama David Barrett. Ya. Tapi David Barrett juga menunjukkan jumlah orang Kristen yang menjadi martir di abad 20 itu mencapai 45,5 juta. 45,5 juta. Ya. Nah, jadi tiga hal ini, aniaya, kemurtatan, dan pertumbuhan. Nah, bahaya di sini adalah nabi palsu dan ajaran palsu. Ya. Nah, di sini kita perlu waspada, hati-hati akhir zaman ini. Ya, akan ada muncul nabi palsu dan ajaran palsu. Nah, saudara, saya itu perlu waspada. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan saudara perlu belajar Alkitab. Dan perlu baca Alkitab, biar nggak gampang dibohongin orang dan disesatkan oleh orang ya. Kita jadi tahu apa yang harus kita perbuat. Ketika orang datang dan mencoba bohongin kita punya pegangan di sini, kebenaran dari sini. Ya, jadi saudara tidak akan disesatkan orang kalau kita tahu firman, saudara sekalian. Ya, nggak gampang dibohongin orang dengan rupa-rupa angin pengajaran. Ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, saya ulang ya. Yang pertama adalah bencana di bumi, itu Matius 24 ayat 4 sampai 8. Kemudian kegerakan ya di gereja, Matius 24, 9 sampai 14. Kemudian yang ketiga adalah bahaya di Timur Tengah, yaitu dari pasal 24 ayat 15 sampai 28. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus bicara tentang munculnya satu sosok bernama pembinasa keji, berdiri di tempat kudus. Ya. Dan menurut firman disampaikan kepada Nabi Daniel. Ya. Jadi ini dia Tuhan Yesus kaitkan ke Nabi Daniel. Kalau saudara baca di Daniel, ya, saudara bisa baca di Daniel 9 ayat 27. Tuhan Yesus bicara tentang pembinasa keji. Daniel 9 ayat 27. Di sana dikatakan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa artinya 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, masa 3,5 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian, ya, akan datang yang membinasakan. Ya, itu ini disebut dengan pembinasa keji itu. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, sebagian daripada nubuatan ini itu digenapi oleh satu orang raja dari kerajaan Selesid, yaitu Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes, Epiphanes artinya penuh kemuliaan, karena dia orangnya gila. Di belakang mereka sebut namanya Antonius Epimanes, Antiochus Epimanes, Antiochus gila. Nah, orang ini membuat menjadi contoh apa yang kira-kira antikris akan lakukan. Karena dia masuk ke bait suci, dan kemudian dia di situ pasang patung Zeus, karena raja ini orang Yunani. Dia pasang patung Zeus dewanya, dan dia persembahkan babi, binatang haram untuk orang Yahudi di bait suci. Ya. Nah, jadi demikianlah akan terjadi muncul satu orang diktator. Ya. Dan dia itu akan muncul, akan bergerak di Timur Tengah. Karena ada masalah di sini disebut dia akan ada di bait suci. Ya. Nah, tentu ada orang berkatakan bahwa ada penafsiran tertentu bahwa bait suci itu artinya adalah bukan fisik bangunan, tapi itu adalah bicara tentang gereja. Ya, penafsiran. Ya, namanya penafsiran, bisa iya, bisa tidak, saudara sekalian. Ya. Namun, soal pembinasa keji ini itu dinyatakan tidak hanya oleh Tuhan Yesus. Dinyatakan juga oleh Rasul Paulus di 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 dia bicara di situ, terutama ayat 3 dan 4. Ya, dia bicara tentang satu orang yang dia sebut dengan istilah manusia durhaka yang akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Lalu kemudian Rasul Yohanes dalam suratnya itu memberi satu nama, yaitu dia sebut tokoh ini dengan nama Antikris. Tapi dia mengatakan sebenarnya sudah banyak Antikris yang muncul. Ya, Antikris adalah mereka yang menyangkal kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Ya, Antikris adalah mereka yang ada kriterianya disebutkan oleh Yohanes. Tapi dia bicara dengan satu juga tokoh Antikris yang akan muncul di akhir zaman. Ya. Nah, jadi itu adalah tanda yang ketiga. Sekarang tanda yang keempat yang perlu kita perhatikan, yaitu ayat 29. Yaitu kegelapan di langit. Saya ulang ya. Tanda akhir zaman menurut Tuhan Yesus adalah satu, yaitu bencana di bumi.
Nomor 2 adalah pergerakan di gereja. Nomor 3 adalah diktator di Timur Tengah, ya, bahaya di Timur Tengah, diktator di Timur Tengah. Nomor 4 adalah kegelapan di langit, ya. Nah, 29 katanya segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara perhatikan waktu Tuhan Yesus lahir, terjadi tanda di langit kan? Ya, ada tanda di langit. Ya. Kemunculan malaikat, kemudian bintang juga bergerak. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, terjadi juga tanda di langit. Apa itu? Langit jadi gelap, gerhana matahari. Nah, waktu Tuhan Yesus datang kembali, terjadi juga tanda di langit, yaitu langit itu menjadi gelap. Sehingga kedatangannya katanya seperti kilat yang memancar ya, dari timur ke barat. Ya. Nah, jadi akan terlihat oleh seluruh dunia pada waktu itu. Ya. Nah, berita kedatangan Tuhan Yesus itu harusnya membuat kita jadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Kan begitu ya? Ya toh. Nah, kita punya sekarang suatu jaminan Tuhan kita akan datang kembali. Nah, Billy Graham tuh bilang gini, ya, kita kutip Billy Graham lagi ya. Pengharapan besar iman kita terletak pada kembalinya Tuhan Yesus seperti yang dijanjikan. Ketika dia datang kembali, maka berbagai masalah dunia itu akan beres. Sebab sekarang kita lihat dunia itu sudah terlalu jahat, terlalu ngaco. Ya, saudara-saudara melihat pertarungan politik di dunia sekarang, apa yang terjadi itu, kita lihat itu, ya kita geleng-geleng kepala. Tapi there's nothing we can do. Kita nggak bisa apa-apa. Saudara mungkin sekarang melihat banyak sekali ketidakadilan. Saudara mungkin melihat banyak sekali keserakan manusia yang mengerikan sekali. Dan kita nggak bisa apa-apa. Kita terlalu kecil. Jadi akhirnya pada ujung-ujungnya itu pengharapan kita akan terjadinya kebaikan, terjadinya keadilan, terjadinya kedamaian. Itu hanya satu saja. Tuhan Yesus datang kembali. Maka kita berdoa bersama dengan Nabi Yohanes. Datanglah segera Tuhan Yesus. Ya, itu doa kita. Nah, saudara perhatikan, kita ini harus sambut dengan penuh sukacita, karena ketika Tuhan Yesus datang, ya saya kutip satu bagian saja ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Selesai semua, habis. Oke? Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Semua segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua penderitaan, kesusahan lewat semua. Habis semuanya itu. Ya. Nah, berita akhir zaman bisa mengakibatkan orang berikan respons yang salah. Respons salah itu seperti apa sih? Pertama-tama orang nggak peduli sama sekali. Nggak mau tahu lah akhir zaman, pusing. Ya. Itu respon yang pertama. Respon kedua adalah menertawakan. Udah nggak percaya, melecehkan lagi. Ya. Itu dinyatakan di 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Akan ada pengejek-pengejek pada zaman akhir yang berkata, mana akhir zaman? Dari dulu akhir zaman. Nggak pernah berakhir terus zamannya itu. Ya. Nah, saudara perhatikan bahwa yang mengejek soal akhir zaman ini, saudara jangan pikir orang di luar gereja ya. Oke, orang di luar gereja ya. Tapi justru banyak orang dalam gereja yang menertawakan ketika kita bicara akhir zaman. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, jadi yang pertama adalah orang yang nggak tahu apa-apa, nggak peduli sama sekali. Yang kedua orang yang menertawakan. Yang ketiga justru kebalikannya, orang yang terlalu peduli, terobsesi dengan akhir zaman. Itu kita perlu waspadai.
2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Oke? Oleh apa? Oleh 2 hal. Baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Waspada dia bilang, oke? 1, kalau ada orang bilang, saya terima dari Roh Kudus, hari Tuhan telah tiba, Tuhan sudah tiba. Enggak. Yang kedua, pemberitaan katanya dari Rasul yang ngomong. Mungkin zaman sekarang pendeta A, pendeta B yang bicara soal kedatangan Tuhan sudah tiba, sudah waktunya. Oke, kita perlu waspada yang demikian, ya. Nah, jadi orang kalau terlalu terobsesi, ya, terlalu peduli itu bisa muncul kecenderungan yang pertama untuk kasih tanggal, meramalkan Tuhan kapan datang. Dan ini nggak ada habis-habisnya loh ya, selalu ada. Sudah tahu tidak? Tokoh-tokoh gereja aja tergoda untuk bicara hal demikian. Martin Luther itu pernah membuat suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali tahun 1636. Yang satunya lagi John Wesley juga bikin pernyataan. Tuhan Yesus akan datang kembali tahun 1874. Dulunya keliru. Ya. Kalau saya tambahkan terus sampai sekarang pun, zaman sekarang pun masih saja ada orang yang bicara tentang kedatangan Tuhan. Terakhir itu saya ingat ada satu itu namanya Mark Blitz kalau tidak salah mengatakan Tuhan Yesus akan datang pada bulan September tahun 2015. Tidak terjadi. Ya. Jadi waspada yang satu ini ya. Nggak ada orang yang tahu soalnya. Nggak ada orang yang bisa kasih tahu kepada kita tanggal tertentu, tahun tertentu. Kalau udah itu jelas sudah sesat. Ya. Nah, satu sisi orang itu jadi terobsesi dan meramalkan tanggal. Di sisi yang lain ada orang yang menghentikan semua aktivitas dan hanya nantikan Tuhan aja tuh. Ya, usahanya stop, nggak usah usaha lagi, oke? Berhenti dari kerja udah bagus berhenti. Kemudian rumah dijual. Ngapain? Kita pergi ke puncak aja, kita tunggu Tuhan Yesus datang di puncak sana. Nah, itu ngaco lagi tuh. Ya. Nah, sedemikian rupa di Tesalonika, karena saudara tadi saya kasih tahu bahwa 1 Tesalonika ada bicara akhir zaman, 2 Tesalonika pun ada bicara tentang akhir zaman. Ya. Nah, dalam kedua-duanya Paulus itu kasih peringatan, hati-hati soal akhir zaman, jangan sampai terobsesi. Karena ternyata di Tesalonika beberapa orang itu nggak mau kerja. Ngapain? Nunggu Tuhan datang. Maka kata Paulus, barang siapa yang tidak mau kerja, perhatikan ya, bukan tidak bisa kerja, bukan tidak bisa kerja, tidak mau kerja. Orang yang nggak mau kerja, jangan kasih makan. Karena banyak orang terjebak dalam kesalahan ini. Ya. Nah, kita juga jangan kemudian menjadi gelisah. Pemberitaan akhir zaman tidak boleh membuat kita jadi gelisah. Tapi harus membuat kita menjadi penuh harapan dan sukacita. Ya. Jadi respons kita, sudut pandang kita ini sangat penting sekali. Kita nggak jadi ketakutan, ya. Kita nggak jadi gelisah. Kita justru penuh dengan sukacita. Oke? Maka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ya, ayat 6. Kalau saudara baca ayat 1, saudara tahu ya, ini bicara akhir zaman, kedatangan Tuhan. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini dia, kita berjaga-jaga dan sadar. Ya. Jadi berita tentang kedatangan Tuhan itu tadi saya katakan punya potensi bikin orang gelisah, bingung dan takut. Tapi obatnya bukan dengan jalan nggak bicara. Obatnya adalah sampaikan yang benar dengan cara yang benar. Jadi gereja Tuhan itu dituntut untuk berjalan dengan bijak di antara 2 ekstrim. 1 terlalu cuek, 2 terlalu terobsesi. Kita jalan di tengah, ya. Nah, sekarang saya bicara kita mesti ngapain? Karena saya pikir ini yang penting ya. Saya mengusulkan 5 hal yang saudara dan saya perlu jaga. Ya, kita perlu jaga 5 hal, oke? 1, jaga iman kita. Jaga iman kita. Matius 24 ayat 13. Saya bacakan ya, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi akan ada muncul tekanan, aniaya, kesusahan. Pada waktu itu, maka di situ diperlukan ketahanan kita, keteguhan kita, ketekunan kita. Jadi kita nggak boleh hilang iman kita. Kita nggak boleh jadi lemah dan memutuskan, udah nggak usah.
saya nyerah deh. Nah, jaga iman ini juga dalam konteks ketika harta kita hilang. Jangan sampai kita demi pertahankan harta kita sampai bersedia tinggalkan iman kita. Kita mesti jaga iman kita, saudara sekalian. Umpama contoh lah ya, kalau saudara-saudara punya uang, 1 juta di bank lah, terancam disita, akan disita. Kecuali kalau saudara-saudara pasang tanda di tangan apa di dahi untuk jual beli. Kalau 1 juta, saudara ingat apa kata Alkitab kan? Waduh, nggak boleh. Biarin deh uang 1 juta hilang lah. Ya, udah nggak apa-apa. Yang penting kita jaga iman kita ya. Oke. Tapi gimana kalau duitnya itu bukan 1 juta? Tapi 1 M. Gimana tuh? Dilepas juga ya? Saya nggak tahu saudara sekalian. Gimana kalau uangnya bukan 1 M? Gimana kalau 10 M? Dan saudara kasih tahu, ini bakal hilang nih. Kecuali kalau Anda mau dipasang alat transaksi. Jadi uang tunai kita sudah ambil semua. Sekarang hanya bisa dengan lewat transaksi saja e-money. Ya, jadi uang tunai nggak berlaku. Ya, kalau Anda tidak mau dipasang, uangmu hilang. 10 M hilang. Saya mau tanya saudara-saudara. Saudara kita pasang apa enggak tuh? Ya, saya nggak bicara 100 M lagi ya, atau 1 T ya. Oke. Jaga iman. 2. Jaga pelayanan. Matius 25 itu ada perumpamaan tentang talenta. Talenta itu nggak boleh disimpan di kubur. Talenta itu mesti dikembangkan. Ya, jadi jagalah pelayananmu. Ya, saudara dikasih Tuhan talenta, kembangkan talentamu. Ya, lakukan pelayanan, ya, pekerjaan Tuhan dengan cara saudara masing-masing. Jadilah berkat bagi sesama. Ya, hidup tidak hanya buat diri kita sendiri. Saya anggap termasuk di sini adalah pelayanan adalah juga kita jadi berkat bagi saudara-saudara kita masing-masing. Jadilah orang yang murah hati dalam memberi, saudara sekalian. Ya, itu jaga pelayanan. Jadi nomor 1 jaga iman, nomor 2 adalah jaga pelayanan, nomor 3 jaga kekudusan. Jaga iman, jaga pelayanan, jaga kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-3. Ayat 2 dulu ya, ayat 2 dulu. Oke. Ayat 2 dulu ya, 2 dan 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Kapan ini? Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan apa? Pengharapan Kristus menyatakan dirinya. Pengharapan kita jadi sama dengan Dia pada waktu Dia menyatakan dirinya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan, menyucikan diri. Sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi makin hari hidup kita harus makin suci dan makin kudus. Ya. Kita tidak lagi terbawa kepada keinginan daging kita. Ibrani 11 ayat 24 itu bicara tentang Musa. Ayat 24 sampai 26. Perhatikan ya. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Musa itu lebih suka saya susah menderita tapi ada di pihak Tuhan. Daripada saya senang-senang dalam dosa. Dan dosa itu kesenangan saya itu hanya buat sementara. Enggak akan seterusnya. Ya. Karena saya kemudian akan menghadapi penghakiman. Nah orang jangan bilang gini, jangan dibalik-balik ya. Kadang-kadang otak manusia itu dibalik gitu loh. Pak justru karena buat sementara itu kan Pak nggak apa-apa. Kan sementara, nggak seterusnya. Saudara-saudara sekalian, bahas sementara aja nggak boleh apalagi seterusnya. Ya. Nah, jadi kita mesti jaga kekudusan kita. Kenapa? Karena 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-2. 2 Korintus 11 ayat yang ke-2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
Nah, ini kapan terjadi perkawinan ini? Ketika Tuhan Yesus datang kembali, itu digambarkan sebagai perkawinan. Kita kawin dengan dia. Ya, kita satu tubuh Kristus, gereja itu sebagai mempelai, kemudian menikah dengan Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, perhatikan ya. Jadi kita mesti menjadi perawan suci. Datang kepada Tuhan tanpa ada kerut, ada noda, atau cacat apapun juga. Nah, jadi perhatikan, saudara-saudara sekalian, karena kata 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 tadi, setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya menyucikan diri. Ya. Jadi kita sucikan diri kita jaga diri kita. Ya, dan kita minta Roh Kudus betul-betul tolong kita untuk kita mampu lakukan itu. Oke, saya mesti gerak cepat. Nomor 4. Tadi kan jaga iman, kemudian jaga pelayanan, jaga kekudusan, sekarang jaga persekutuan. Ya, jagalah persekutuan. Ibrani 10 ayat 25, ini ayat yang umum dibaca, tapi perhatikan konteks akhir zamannya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi makin dekat kedatangan Tuhan, kita katanya harus saling menasihati dalam persekutuan, maksudnya jelas ya. Jadi jangan kita hindari pertemuan ibadah, tapi kita makin giat melakukannya. Nah, saya kasih tahu satu hal. Setelah COVID ini berlalu, dia akan berlalu, tapi barangkali tetap akan ada, karena beberapa penyakit kan datang nggak pergi-pergi, saudara sekalian. Jadi kadang-kadang kita minta COVID ini datang berlalu terus hilang sama sekali, mungkin nggak demikian. Maksud saya begini, saudara tahu kan TBC udah berapa puluh tahun ada di Indonesia? Tiap tahun makan korban banyak loh, puluhan ribu orang. Dan kita nggak pernah ribut. Kenapa ini kok TBC kok tetap ada, dan kan menular itu TBC itu. Ya, kita nggak panik soal TBC. Kemudian yang namanya demam berdarah tiap tahun datang juga tuh. Dan kita kayaknya udah oke itu. Itu yang dimaksud oleh presiden kita mungkin ya menurut saya, hidup berdamai dengan corona. Dia akan ada, oke. Nah, tapi begini saudara sekalian, bahwa kita akan masuk kepada yang namanya the new normal. Normal yang baru. Di mana saya kasih contoh saudara sekalian, barangkali ibadah itu nggak bisa lagi kumpul sekian ribu orang seperti biasa ya. Kadang-kadang kita tahu gereja bisa 3.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang. Nggak akan bisa gitu lagi. Nah, karena itu dan karena saudara-saudara kan sekarang itu terbiasa begini. Saudara-saudara itu terbiasa sekarang ibadah itu melalui online. Ya nggak? Oke. Saya mau tanya saudara-saudara, ibadah online itu asik apa enggak? Ada asiknya. Kenapa? Bisa kita online sambil baring di ranjang. Nggak usah mandi dandan dulu. Udah gitu masih pakai piyama, masih pakai daster. Kita duduk aja tuh, oke? Di ranjang tuh. Sambil kita lihat di iPad kita, apa handphone kita, atau di TV kan asik itu. Sambil ngunyah lagi boleh itu, ya toh? Terserah kita deh. Kalau yang kebaktian mah repot, mandi dulu, bangun pagi, dandan lagi, parkirannya susah. Waduh, nah jadi ada kemungkinan bahwa saudara-saudara itu lama-lama bisa nggak pengen ibadah. Kenapa? YouTube aja, ya nggak? Online aja enak. No. Saya kasih tahu saudara-saudara ya, ini firman Tuhan ya. Saudara-saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi justru semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Oh, ibadah online nggak enak ya? Tahu aja. Ya betul, tahu aja tuh. Saya mah tahu aja, mata saya bisa melihat dari balik TV. Begini saudara sekalian. Jadi ini terutama saya ngomong kepada Jemaat GB Putra ya, Jemaat GB Putra. Gerejanya nggak gede-gede amat ya, orang kebaktian cuma 200-300. Begini saudara sekalian ya. Kita jangan kebiasaan ibadah online. Kelamaan jadi nggak kebaktian beneran ya. Oke. Kenapa? Ini peringatan firman Tuhan. Ya, saya ulang ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang jadi biasa. Nggak kebaktian. Ya, kenapa? Oh, saya mah online kok. Saya tetap kebaktian. Ya, kebaktian sambil guling gitu loh. Sambil setengah guling gitu ya. Setengah guling sama kayak seperti itu. Ya, kagak benar tuh. Oke, ya. Nah, jadi kita justru saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke. Poin saya yang terakhir, saudara sekalian, ya, poin saya yang terakhir. Ulang lagi. Jaga iman, ya.
jaga pelayanan, jangan sampai nggak pelayanan. Kemudian jaga kekudusan. Nomor 4, jaga persekutuan. Nomor 5, jaga penginjilan. Ya, jangan lupa beritakan kabar baik. Matius 24 ayat 14 yang tadi saya sudah baca. Kita lihat ulang lagi ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil, saudara sekalian, mesti diberitakan sampai kepada segala bangsa, dan disitulah baru kemudian kita akan melihat kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Saudara-saudara terkasih, saya ingin supaya kita semua hari-hari ini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam kita itu jalani iman kita ya. Kita perlu semakin kuat, semakin sungguh-sungguh dengan iman kita. Karena saya khawatir bahwa ada banyak orang sekarang ini, hari-hari ini justru imannya itu tambah kendor. Ya, karena tidak ada lagi ibadah secara langsung, semua kita nggak ketemu sama orang Kristen, akhirnya kita lama-lama bisa bahaya, yaitu iman kita itu menjadi kendor dan kasih kita menjadi dingin. Karena itu mari kita semua datang ke hadapan Tuhan, malah kita berdoa. Kita ada waktu sekitar 15 menit, saudara sekalian. Saya mau supaya kita ini hari ini berdoa untuk banyak hal, saudara-saudara sekalian ya. Kita tahu bahwa sebentar lagi lockdown akan dibuka ya, dan bisnis akan jalan kembali. Saudara-saudara sekalian, saudara, saya itu akan alami berkat Tuhan. Ketika alami berkat Tuhan, tolong diingat, itu jangan dihabisin ya. Itu saudara mesti belajar untuk nyimpan ya. Karena setelah COVID ini berlalu akan ada lagi yang lain ya. Pada waktu itu kita harus siap hadapi semua itu ya. Saja kita sama-sama berdoa ya. Saya mau berdoa supaya saudara dapat kekuatan dari Tuhan menghadapi hari-hari ini, menghadapi lockdown ini. Kemudian kita akan melihat pertolongan ternyata buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa ya.